Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada malam hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada INKP, yang kedua ada SSMS, yang ketiga ada AGRO, dan yang keempat ada AGI. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah INKP atau Indah Kiat Pulp and Paper. Di sini INKP ini terlihat dia sedang coba menguji area supportnya di kisaran harga 13.900 sampai 14.000, dan jika support di 13.900 sampai 14.000 ini tembus, kemungkinan INKP bisa balik lagi ke kisaran harga 11.300 sampai dengan 11.400. Untuk bandar hari ini, di sini terlihat bandar melakukan distribusi besar pada saham INKP. Untuk stok RSI memang di sini mengindikasikan penguatan karena mengarah ke atas. Tapi untuk MACD di sini saya belum lihat ada tanda sinyal penguatan. Kecuali dia besok hari Selasa ini ditutup dengan candle hijau, yang dimana candle hijaunya ini bisa sampai harga 14.900, break di atas harga 14.900, itu bisa mengkonfirmasi penguatan dari INKP. Jadi selama 14.900 belum berhasil di breakout, saya lihat untuk INKP masih belum mengindikasikan penguatan seperti itu. Untuk asing hari ini, asing masuk dengan jumlah sedikit dan asing masuk banyak itu di tanggal 4 Februari. Untuk volume tidak begitu besar. Untuk teman-teman yang ingin masuk di INKP, sebaiknya tunggu candle konfirmasi dulu. Tunggu ada candle bullish yang nanti bisa membreakout harga 14.900. Lalu teman-teman bisa masuk di INKP dengan target itu di 17.300 dan 17.400 yang terdekat. Apabila berhasil terlewati, maka nextnya adalah di harga 20.300 sampai dengan 20.400. Jadi untuk saat ini untuk INKP lebih cenderung wait and see dulu bagi yang belum punya posisi di INKP. Tunggu candle konfirmasi, dan candlenya itu harus berhasil membreakout harga 14.900. Dan bagi teman-teman yang sudah buy INKP di bawah, mungkin sempat buy di area supportnya di kisaran 11.300 sampai 11.400 ini, teman-teman bisa pertimbangkan taking profit jika besok INKP ditutup berada di bawah MA10 atau di harga 13.400. Jika ditutup di bawah harga 13.400, sebaiknya taking profit dahulu karena ada kemungkinan INKP bisa balik lagi ke 11.300 sampai 11.400. Seperti itu. Jadi untuk INKP wait and see, tunggu candle konfirmasi yang belum punya posisi. Yang sudah punya posisi, perhatikan ada MA10 di 13.400, apakah berhasil bertahan di atas MA10. Jika berhasil hold, tapi jika ditembus maka taking profit dulu. Itu untuk INKP. Yang kedua adalah SSMS. Oke, hari ini bandar di INKP terlihat distribusi besar. Oke, yang kedua adalah SSMS. Di sini untuk SSMS ini untuk supportnya itu di 1030 sampai dengan 1040, dan resisten di 1330 sampai dengan 1340. Untuk stok RSI di sini sudah mengindikan area jenuh belinya. Di sini sudah masuk jenuh beli atau overbought-nya. Dan untuk MACD sendiri di sini masih belum terlihat di sini memang sudah terlihat mengalami penguatan, di mana ini sudah mulai mendekati nilai 0 yang dimana tadi negatif. Tapi di sini belum mengkonfirmasi karena garis belinya belum berhasil menyilang ke atas garis merah, dan jadi secara untuk MACD belum terlalu kuat untuk sinyalnya untuk menguat. Sedangkan untuk stok RSI sendiri ini masih mengindikasikan kemungkinan besar akan terjadi pelemahan karena dia sudah masuk area jenuh belinya atau overbought-nya. Untuk
asing sendiri, asing keluar pada saham ini, tapi jumlahnya tidak begitu besar. Volume hari ini juga tidak besar. Untuk Bandar Detektor, Bandar hari ini akumulasi dengan jumlah sedikit. Untuk SSMS, bagi teman-teman yang sudah beli di support di area MA 200 di 925, bisa pertimbangkan taking profit jika support 1030 ini ditembus, karena ada kemungkinan SSMS ini bisa balik lagi ke area 925. Selama masih di atas 1030 masih bisa hold. Dan untuk teman-teman yang ingin masuk di SSMS, lebih baik wait and see dulu, karena saya lihat untuk SSMS di sini cenderung masih kemungkinan akan bergerak melemah. Jadi selama dia belum berhasil membreakout area 1130, saya lihat masih kecenderungannya akan bergerak melemah untuk SSMS. Tapi jika dia berhasil breakout dan di atas 1130, maka kemungkinan besar ini SSMS ini akan coba menguji kembali resistennya di 1330 sampai 1340. Jadi untuk saat ini SSMS wait and see dulu di area supportnya di 925. Jika nanti area support di 1030 ditembus, tapi jika nanti dia berhasil melanjutkan penguatan dan dia berhasil breakout di area 1130, teman-teman bisa mulai masuk dengan target di 1330 sampai 1340 untuk yang terdekat. Itu untuk SSMS wait and see dulu. Selanjutnya yang ketiga adalah saham AGRO. Oke, saham agro untuk support itu terdekat itu di MA 200 kisaran harga 660 dengan support selanjutnya di 560. Untuk hari ini agro akan coba menguji resistennya di kisaran harga 1000. Jika dia berhasil tutup di atas harga 1000, di sini kemungkinan agro akan balik lagi menguji resisten di 1600. Dan untuk stok RSI-nya sendiri, di sini dia sudah mulai ada mengindikasikan mengarah ke atas dan ini sudah berada di area jenuh jualnya atau oversold-nya. Untuk MACD di sini memang masih mengarah ke bawah, garis birunya belum berhasil menyilang garis merah ke atas. Ini belum berhasil menyilang, masih kecenderungan melemah, tapi pelemahannya ini sudah mulai berkurang. Untuk asing keluar, untuk volumenya lumayan besar. Untuk hari ini bandar akumulasi besar. Untuk agro ini bagi teman-teman yang ingin masuk, jika besok agro berhasil breakout di atas 1000, teman-teman bisa masuk di agro. Dengan target itu di 1600. Karena melihat dari momentum stok RSI-nya yang sini sudah mengindikasikan akan terjadi penguatan karena sudah mulai mengarah ke atas, ditambah dengan adanya volume yang cukup besar. Di sini tidak terlalu besar tapi cukup besar, dan tambah bandar juga akumulasi, harusnya agro besok masih bisa lanjut menguat dan kemungkinan akan berhasil breakout di atas 1000. Dan bagi teman-teman yang sudah sempat beli di harga bawah, mungkin sudah beli di harga 700-an, masih bisa hold sama agro dengan taking profit itu di 1600 jika dia berhasil breakout dari area 1000. Tapi jika setelah menyentuh area 1000 ini ada koreksi, dia tidak berhasil breakout, sebaiknya bersiap taking profit karena ada kemungkinan terjadi pelemahan dan akan coba menguji area MA 200 di 660. Jadi untuk agro ini, jika dia berhasil breakout dari 1000 di level 1000 itu, teman-teman bisa masuk dengan taking profit di 1600. Begitu pula dengan teman-teman yang sudah punya posisi bisa hold saham ini dengan target profit di 1600. Tapi jika yang sudah punya posisi di agro, nanti setelah menyentuh harga 1000 dia mengalami koreksi, dia tidak sempat berhasil breakout, sebaiknya teman-teman bersiap untuk melakukan taking profit. Seperti itu. Untuk agro harusnya besok masih bisa lanjut menguat. Itu selesai untuk agro. Yang terakhir adalah saham AGI.
Oke, untuk AGI ini kecenderungan masih bergerak melemah dan sangat rawan di sini jika area 1200 ini ditembus. Di sini trennya yang uptrendnya akan sedikit terganggu untuk saham AGI. Untuk supportnya di 1200 yang terdekat, resisten di 2020. Next support di 800 sampai 810. Untuk stok RSI sendiri dia sudah berada di area jenis jual atau oversold-nya. Untuk MACD di sini masih mengindikasikan pelemahan. Dan pergerakan asing sendiri, asing cenderung keluar dari saham AGI. Jadi dari tanggal 14 Januari ini asing sudah mulai keluar dari saham AGI. Sekitar ini dia asing mulai keluar dengan jumlah besar. Terus besar-besar di sini asing keluar di harga tinggi. Sini asing juga keluar waktu dia naik banyak. Keluar asing keluar. Dan untuk bandar hari ini bandar distribusi besar. Jadi bagi teman-teman yang beli di harga bawah, beli di harga 500, 600, bisa pertimbangkan taking profit jika 1200 ditembus oleh saham aneka gas industri. Dan bagi teman-teman yang ingin masuk di AGI, sebaiknya wait and see dulu ya. Wait and see dulu. Saya lihat di sini kecenderungannya masih akan bergerak melemah, sebaiknya pindah ke saham sektor lain, ke saham lain dulu. Karena saya lihat di sini kecenderungan AGI ini masih melemah melihat dari pergerakan asing, dari MACD juga sudah mengkonfirmasi di sini ada pelemahan. Stok RSI juga terlihat belum ada indikasi penguatan, tambah lagi bandarnya juga distribusi. Jadi besok kemungkinan besar di sini AGI akan kembali terkoreksi dan coba menguji support di 1200. Jadi bagi yang teman-teman ingin tetap masuk di AGI, sebaiknya harus bersabar, amati di area supportnya, jangan buru-buru masuk jika Allah nanti support, setelah menyentuh support ini ada rebound, jangan buru-buru masuk, tetap amati bagaimana stok RSI dan volumenya, tambah lagi bandar dan pergerakan asingnya. Karena jika teman-teman masuk pada saat rebound, takutnya jika saat rebound itu asingnya masih keluar dan bandarnya masih distribusi, itu rebound sementara. Seperti itu, untuk menghindari tersangkut di saham AGI. Jadi, lebih sabar menunggu jika ingin tetap masuk di AGI, tapi jika ingin lebih amannya, sebaiknya pindah cari saham yang lain dulu. Karena AGI cenderung masih bergerak melemah. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.